Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bih walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'un wa alaniyatan wa yadra'un bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum badar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih pada Ustazah Zuleha. Acara selanjutnya yaitu bersalam-salaman sambil bersolawatan. Nanti dimulai dari Pak Ade untuk bersalaman kepada Ustadz Nurdin dan seterusnya. Disambung dengan dari teman-teman dari adik-adik Irmas ya, membentuk barisan melingkar, dan begitu juga untuk ibu-ibu silahkan membentuk barisan sendiri untuk melakukan salam-salaman ya. Mudah-mudahan sambil bersolawat kita mencoba memaafkan, semoga digugurkan salahnya kita antar sesama manusia, mudah kita dapatkan fitri menjadi 0 lagi. Baik, kita mulai untuk acara salam-salaman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mungkin bisa di dalam aja Pak, biar rame. Pak, kalau bisa di dalam Pak, jamaah. Bapak mohon ininya bisa ke dalam Pak, kosong Pak di dalam. Yang keluar Pak, silakan Pak untuk di dalam. Apalagi sebentar lagi kita ada tausiah dari Yai. Mohon dari Bapak semua jamaah Muslimin Nur bisa
ke dalam musola. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ibu-ibu masih bersalam-salaman, silahkan dilanjutkan dulu. Bagi jamaah bapak-bapak silahkan masuk ke dalam musola, Pak. Rokok bagus. Baik. Sambil menunggu dari ibu-ibu yang belum selesai untuk saling memaafkan dalam rangka kita berhalal bihalal atau Idul Fitri ini, mudah-mudahan semuanya bisa saling memaafkan dan kita bisa saling fitri kembali setelah melakukan ibadah Ramadan 30 hari dan kita sambut dengan Idul Fitri dan mudah-mudahan kita menjadi fitri kembali atau bersih kembali. Oke, untuk selanjutnya terima kasih dan akan dilanjutkan dengan acara yaitu sambutan dari Ketua DKM. Untuk Bapak Agus Purwanto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya bahwasanya hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat tentunya nikmat Islam. Semoga kita selalu istiqomah dan selalu berjamaah di Musola An-Nur yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita kunjukkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan seluruh para pejuang Islam yang telah mendahului kita. Semoga nanti kita juga diaku oleh Kanjeng Rasul di Qiyamul Qiyamah ini dengan mendapatkan syafaatul ummahnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita hadir di musola ini, dan tak lupa saya ucapkan kepada guru pengajar saya, guru pembimbing qanaah saya, hati saya yang terhormat Kiai Alwi Al-Basori. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, dan juga Ustadz Herlan Taufik, alhamdulillah beliau juga hadir di tengah-tengah kita juga, serta guru Hadroh Ustadz Nurdin dari Tabun yang jauh-jauh, alhamdulillah beliau juga ada hadir. Dan jangan lupa juga para guru-guru yang tidak bisa hadir di hari ini, mungkin masih ada acara atau kegiatan di luar seperti mungkin mudik lebaran yang belum balik, seperti Ustadz Tobiin dan Ustadz Hambali. Ya, tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau. Saya ucapkan semoga sehat selalu dan selalu istiqomah dalam membimbing para jamaah Musola An-Nur. Dan juga lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Lingkungan RT 10 Bapak Purwadi dan juga RT 11 Pak Gilang. Alhamdulillah beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu istiqomah dan selalu membimbing warga, terutama jamaah Musola An-Nur. Para sesepuh juga yang telah hadir hari ini dan para warga baik itu RT 10 maupun RT 11 juga alhamdulillah telah hadir juga, baik itu bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya. Dan juga terima kasih yang terbanyak kepada pengurus
DKM Mushola An-Nur yang telah berjibaku mungkin dari hari Kamis ya, karena sedikit lupa dengan tanggalnya sehingga dadakan. Dikiranya minggu besok, tapi aktualnya minggu sekarang, jadi agak ekstra cepat. Saya alhamdulillah acara ini dengan izin Allah dan mungkin doa dari bapak-bapak semua, acara kita semoga bisa berjalan lancar. Dan juga ini kepada tim Irmas kita, tim Hadroh ya. Semoga kalian juga telah dibekali ilmu, mungkin hadrohnya bisa lebih semangat lagi di acara-acara mendatang. Jadi acaranya kalau mulainya jam 8 ya, sebelum jam 8 juga harus hadir ya. Jadi biar lebih semangat lagi ya, tidak menunggu. Jadi saya harapannya kalian adalah generasi-generasi penerus kami ya di sini. Yang muda-muda itu yang harus lebih bergerak ya dibandingkan yang tua. Yang tua mungkin tinggal merestui atau meridhoi ya. Jadi atau mensupport adik-adik semua atau para remaja terutama ya. Sehingga Mushola An-Nur ini nggak sepi ya. Mushola An-Nur nggak sepi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai rame ya. Sudah mulai rame, mari kita pertahankan bersama-sama yang muda terutama. Mari istiqomah selalu sholat berjamaah di mushola ya. Karena bagi kaum laki-laki itu wajib untuk sholat berjamaah di mushola kalau dia tidak ada halangan ya. Ya, untuk menyingkat waktu, mungkin ini sebagai halal bihalal di Mushola An-Nur ya, saya pribadi dan mewakili kepengurusan dari DKM Mushola An-Nur, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aidin wal faizin. Mungkin dalam selama 3 tahun ya kami mengabdi atau selalu istiqomah di sini. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyajian, baik dalam segi acara maupun hal-hal yang ada di mengenai Mushola An-Nur, saya pribadi mewakili dari para pengurus mohon minta maaf kepada para jamaah Mushola An-Nur ya. Segala sesuatunya jika kurang bertepat mungkin bisa ada yang akan lebih memperbaiki lagi ya. Jadi untuk bapak-bapak semua, kami dari kepengurusan sangat banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas supportnya selama 3 tahun ini ya. Dan semoga di tahun ke depan ini ya, mengingat ini adalah bukan akhir sebenarnya, tapi kepengurusan kita sudah berakhir. Nanti kita sambut pengurusan yang baru nanti. Mari lebih bersemangat lagi, apalagi sekarang kan sudah girohnya Mushola An-Nur sudah lebih baik, dan semoga dengan kepemimpinan yang baru nanti biar lebih baik lagi ya, dengan warna-warna baru. Ya, mungkin karena 3 tahun dengan saya mungkin udah bosan, mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi saya selalu istiqomah untuk Mushola An-Nur dan tetap semangat di acara-acara berikutnya ya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya sekali lagi di bulan yang fitrah ini, semoga kita menjadi fitrah setelah kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Semoga ke depan kita lebih istiqomah lagi dan selalu diridhoi dan dibarokahi di lingkungan kita. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari perwakilan jamaah yang akan disampaikan oleh Bapak RT 10, Pak Purwadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin duduk ya Pak DKM. DKM-nya duduk, saya duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kiai Alwi Basyori, Ustadz Herlan Taufik dan Ustadz Nurdin, tak lupa Ustadz Irwan Supriyadi dan Ustadz Doni. Tak lupa yang kami hormati Ketua DKM Mushola An-Nur Bapak Agus dan Ketua Lingkungan RT 11 dan staf Bapak Gilang. Yang kami hormatin juga Ustazah Juleha dan Ustazah Sobirin mewakili ibu-ibu yang ada di luar, dan tak lupa sesepuh dari Mushola An-Nur yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Sedikit saya mewakili lingkungan. Kami mewakili lingkungan dari RT 10 dan jamaah Mushola An-Nur mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sedikit tadi disinggung oleh Pak Agus bahwa beliau terakhir ya Pak, tapi biasanya sih 2 periode Pak. RT Mushola DKM biasanya 2 periode, tapi kalau alhamdulillah bisa seumur hidup gitu kan. Oke, nggak mengurangi panjang lebar, kami mewakili lingkungan bila selama ini dari kepengurusan RT ada komunikasi yang kurang lancar dengan mushola atau yang lainnya, saya pribadi mengucapkan mohon maaf, dan di kesempatan yang baik ini kita semua kembali fitri Pak. Habis dari kampung kita kembali suci, termasuk modalnya juga suci ya. Jadi kembali fitri semuanya. Tak lupa juga kepada ibu-ibu yang selama ini sering kita repotkan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Di kesempatan yang baik ini kita bisa bersilaturahmi dan halal bihalal. Sedikit buat pengurus DKM, mudah-mudahan selalu semangat untuk memakmurkan Mushola An-Nur kita, dan bisa terus menjaga lingkungan mushola ini dengan gembira dan meriah. Tidak panjang lebar, sebelum saya mengakhiri sambutannya, saya ada sedikit pantun halal bihalal. Ya. Makan soto di bunderan, paling enak pakai koya. Jangan lupa beli es teh manis di kantin Pak Yono. Kami mengucapkan selamat dari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Satu lagi untuk pribadi saya, satu pantun lagi ya Bu ya, mohon dimaafkan, Ikan patin, ikan teri, enaknya dimasak santen. Menawi kulo ada lepat, mohon pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Pur untuk sambutannya. Selanjutnya yaitu kita dengarkan bersama tausiah dari Bapak Kiai Alwi Basyori. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd.
قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال تعالى في آية أخرى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا الأرحام فإنه أبقى لكم في الدنيا وخيركم في الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap Dewan Pengurus Mushola An-Nur yang saya hormati, khusus yang saya hormati Bapak Agus Purwanto selaku DKM Mushola An-Nur, para aparat pemerintah, Bapak Ketua RT yang sangat saya hormati, Bapak Ketua RW beserta jajaran yang saya hormati, para orang tua bini sepuh, tokoh masyarakat, para dewan guru di Mushola An-Nur yang saya cintai, serta seluruh jamaah Bapak Ibu yang saya hormati. Tiada untayan kata yang paling pantas dan paling indah yang dapat kita persembahkan kepada Allah untuk mengawali pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini dalam suasana yang penuh keceriaan dan kebahagiaan, kecuali ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dengan limpahan taufik, hidayah, inayah, rahmat dan kasih Allah Jalla sungguh pada pagi hari ini atau pada siang hari ini kita dapat berbuajah, bersilaturahim, berkumpul, bertatap muka di majelis yang penuh barakah ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin yang sudah diagendakan di Mushola An-Nur ini, yakni sebagai penyempurna dari seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita, yakni acara halal bihalal. Besar harapan kita kepada Allah semoga pertemuan kita pada pagi atau siang hari ini senantiasa menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi kita serta kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini menjadi sebab Allah anugerahkan kita keberkahan, kemudahan, kesehatan dan keselamatan bagi setiap kita masing-masing. Salawat salam kita sampaikan dengan sempurna kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa hati kita kepada nawir qulub bana binuril Islam dan mengeluarkan umat manusia minadul mati ilan nur. Semoga Allah terus memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat secara istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya sebagai bentuk mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terus kita belajar berpegang teguh kepada ajaran risalah yang dibawanya sebagai pedoman hidup kita Imamul Hayani Al-Quran, dan mengidharul mahabbah dengan terus menteladani akhlaknya baik dari ucapan, akwal, dari af'al perbuatan dan juga ahwal baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sebab itu semua menjadi sebab kita diaku sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tradisi baik di bangsa kita selepas kita sama-sama melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan, maka selalu ada acara yang disebut halal bihalal halal. Ini pun dalam rangka menyempurnakan daripada kegiatan-kegiatan ibadah Ramadan kita. Dan kita berharap tentunya berdoa kepada Allah seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita tahun ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan tahun ini bukan yang terakhir Pak buat kita, harapannya itu ya. Masih Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Karena kita juga menyadari di bulan Ramadan ini kita belum bisa seluruhnya menyempurnakan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita berharap bahwa ketika Allah berikan lagi kesempatan kita bertemu Ramadan, maka kita coba untuk menyempurnakan itu. Dan juga kita berharap bahwa dengan Ramadan, dengan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita yang merupakan satu langkah meningkatkan kesalehan ritual kita di Ramadan itu. Karena Ramadan itu membentuk karakter menjadi manusia yang soleh secara ritual, yang kita implementasikan dengan berbagai macam melakukan aneka ibadah yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita kerjakan. Bahkan kita mau tertinggal, Quran juga kita tadaruskan, zikir kita panjatkan, doa kita tartilan terus menerus itu. Dan harapan kita begitu setelah selesai 1 bulan penuh melaksanakan rangkaian Ramadan, kita diwisuda oleh Allah menjadi orang-orang yang takwa menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada target puasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa.
Bahkan di akhir-akhir Ramadan kita juga diwajibkan oleh Allah untuk membayarkan zakat fitrah kita sebagai satu pendidikan bagi kita. Ternyata satu sisi kita memang harus menyempurnakan ibadah ritual kita sebagai hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah dengan menerjemahkan dengan melakukan serangkaian ibadah-ibadah, tetapi tidak sempurna ketika kita tidak berbagi bahagia dengan sesama kita. Maka ada kesalehan sosial juga harus kita tingkatkan. Maka dengan keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial ini menjadi penyempurna bagi perilaku kita di alam dunia ini, dan harapan itu menjadi bekal semoga nanti menghadirkan kebahagiaan kita di akhirat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi kenangan manisnya jangan boleh hilang. Spirit semangat Ramadan harus tetap ada di hati kita. Ingat Bapak Ibu, kesuksesan sebuah ibadah terukurnya bukan hanya pada pelaksanaannya, tapi kesuksesan sebuah ibadah terukur bagaimana setelah pelaksanaannya. Ketika misalkan seluruh rangkaian ibadah Ramadan selesai, Allah perintahkan kita walitukmilul iddata walitukabbiru ala mahdakum la'allakum tashkurun. Setelah kita menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita 1 bulan penuh, maka bertakbirlah kepada Allah, besarkanlah Allah. Walutakbirullah, maka bertakbir itu mulai ibadah maghrib sampai salat Id. Wala'allakum tashkurun, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang sudah mampu menjalankan tugas sebagai hamba Allah, mengabdi kepada Allah dengan terus menerjemahkan dengan perilaku amal ibadah yang luar biasa kita lakukan. Nah, harapan kita ketika Idul Fitri itu merupakan wisuda kita. Kita disuda hari ini menjadi sarsada-sadan mutakin menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan ini yang harus kita jaga setelah Ramadan. Semangat Ramadan harus ada minimal. Kalau toh tidak bisa meningkat, apa kebiasaan Ramadan kita jangan sampai turun. Ramadan kita semangatnya berjamaahnya, bahkan sebelum Ramadan, tarif Ramadan semangat luar biasa. Nah, semangat ini, spirit ini jangan sampai hilang. Justru tantangan kita adalah sekarang 11 bulan ke depan. Kalau memang Ramadan kita sukses, berarti apa yang harus kita lakukan 11 bulan ke depan? Maka Idul Fitri di samping juga sebagai satu bentuk syukur kepada Allah atas kemenangan kita sebagai hamba melakukan rangkaian ibadah Ramadan atas perintah Allah dan menundukkan musuh besar kita adalah hawa nafsu kita, juga sebagai sarana evaluasi diri. Apa yang harus kita lakukan 11 bulan ke depan karena Ramadan ini? Coba ibu bapak niatnya ibadah di Ramadan karena Allah apa karena bulan Ramadannya? Niat ibadah di Ramadan karena bulan Ramadannya apa karena Allahnya? Kalau karena bulan Ramadannya berakhir, ibadahnya juga berakhir. Tapi kalau ibadahnya karena Allah, maka lihat ada peningkatan sampai ditutup Idul Fitri. Idul Fitri itu ya sholat Id, itu lebaran itu adalah inna sesungguhnya alaisal Aid, bukan disebut Aid itu atau Idul Fitri saubuhuz jadid yang aja berpakaian bagus, penampilan bagus, bukan itu Idul Fitri. Tapi innamal Aid li zadid ta'at, yang disebut Aid itu adalah meningkatnya ketaatan kita. Maka setelah Ramadan bulannya bulan Syawal. Syawal itu irtifa'ah, yakni peningkatan dari hasil tarbiyah Ramadan kita, berarti ibadah kita meningkat. Biasanya kalau kita kan umum Pak, back to basic kan. Ramadannya selesai, ya akhirnya ibadahnya juga selesai. Di Ramadan soleh banget lah. Soleh banget, ibu-ibunya soleha banget gitu. Nah begitu Ramadannya berlalu, back to basic ya. Tapi kita berharap semoga serangan ibadah kita tergolong menjadi orang yang takwa, dianggap takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kata Sayyidina Ali, paling tidak ada 4 sikap orang takwa, Pak. Hasil Ramadan kemarin ini harus kita jaga. Al-khawfu minal jalili wal amalu bitanzili wal qana'tu bil khalili wal amal wal istidadu lil yaumir rahili. 4 sikap orang yang takwa. Buat muhasabah dan apa ukuran kita ya, barometer kita. Kalau kita memang takwa berarti tidak lepas 4 sikap ini. Yang pertama al-khaufu minal jalili, orang yang takwa itu punya rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa khauf yang menancap di kolbunya, dia termotivasi untuk taat kepada Allah. Dia lakukan semua perintah Allah. Bukankah definisi takwa paling sederhana itu maknanya takut? Huruf ta dalam kalimat takwa itu dimanakan takut. Ketika takut kepada Allah, maka ketika kita melanggar perintahnya juga kita takut. Maka dalam bahasa umum mana takwa itu imtitsalil awamirillah
wa tidak minawahi. Orang yang takwa adalah orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh sekuat mungkin dia meninggalkan setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kita begitu takwa, Pak. Ada rasa takut kepada Allah. Ketika kita ingin membatalkan puasa kita dalam kesendirian pun tidak ada yang lihat, kita nggak berani. Karena ada sikap muraqabah. Ketika ada rasa khauf, ada sikap muraqabah. Sikap muraqabah itu hidup senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Kita kalau wudhu siang hari juga Ramadan kemarin mau minum sedikit pun sebelah kita nggak tahu, tapi kita nggak berani melakukan itu. Karena merasa dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut yang luar biasa. Inilah kedisiplinan yang luar biasa. Ibadah puasa, ibadah syariah yang mengajarkan kepada kita bagaimana khauf, rasa takut kita, muraqabah, hidup senantiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah harus ada terus-menerus dalam diri kita. Sehingga ketika kita lalai takut kepada Allah, meninggalkan kewajiban takut, ketika maksiat takut kepada Allah. Jadi orang yang takwa itu takut kepada Allah, al-khauf. Satu. Yang kedua, orang yang takwa itu takut kalau amalannya tidak diterima Allah. Bapak Ibu, tidak ada jaminan amal kebaikan yang kita lakukan hari ini diterima sama Allah. Artinya bukan berarti pesimis. Dengan kita meyakini bahwa tidak ada amalan jaminan diterima sama Allah, memotivasi kita untuk melakukan amalan kebaikan yang lain. Jangan puas dengan satu kebaikan, karena tidak ada jaminan amal kebaikan itu sama Allah. Kalau banyak pilihan, alternatif kan gampang. Satu nggak diterima, masih ada kebaikan yang kita lakukan lagi yang diterima oleh Allah Subhanahu. Maka ciri orang yang takwa itu selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak pernah puas dengan satu kebaikan. Bahkan ini tanda ciri, ini rahasia kita aja, jangan dibongkar kemana-mana Bapak Ibu. Ciri tanda orang yang ibadah atau kebaikannya diterima sama Allah, maka Allah mudahkan baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka Allah akan mudahkan kita orang itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi estafet kebaikan terus menerus, enggak stuck. Nah, tanda kebaikan kita, amal soleh kita tidak diterima sama Allah. Walaupun ada kebaikan di depan mata kita, kita tidak diperkenankan untuk melakukan kebaikan. Allah tidak izinkan itu. Ini termasuk yang merugi. Nah, sampai tandanya ketika bulan Ramadan selesai, puasa saum selesai yang wajib, tapi ada puasa sunnah 6 hari di bulan. Kalau memang Ramadan kita ini cek paling sederhana lah Pak, Bapak Ibu, apakah Ramadan kita susah nih? Kalau memang Ramadan kita diterima sama Allah, berarti ngelanjut puasa sunnah, nyambung 6 hari di bulan Syawal. Estafet kebaikan dibuka. Udah pada nyawal Ibu? Hah? Masih pulang kampung masih capek Pak. Kalau orang Betawi masih banyak tamu Pak, masih silaturahmi Pak. Ya bagusnya memang hari Id besoknya langsung puasa, itu bagusnya 6 hari. Tapi agama kita itu sekarang ngasih dispensasi kelonggaran. Itu tadi karena banyak alasan, yang pulang kampung masih letih, masih capek. Orang Betawi masih banyak tamu, sowan-sowanan silaturahmi. Masa ada tamu kita nggak nemenin makan, nggak enak gitu wis, nanti nyawalnya wis. Akhirnya nyawalnya agak gitu. Selama masih bulan Syawal, insya Allah masih diizinkan untuk puasa sunnah. Jangan sampai kelewat bulan Syawal. Tapi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya batal puasa kemarin, wajib mengkodok dulu. Jangan puasa sunnahnya dulu. Jadi kodok wajibnya dulu, baru puasa sunnah Syawalnya. 6 hari Pak. Bahkan boleh dicicil. Pelaksanaan ibadah sunnah Syawal bisa dicicil. Hari ini puasa, besok enggak, besok puasa, besok enggak gitu. Kayak puasa sunnah Nabi Daud. Tapi lebih berat Pak ini, lebih baik plus sekalian. 6 hari. Makanya sampai ada baginda Nabi nyemangati kita, barang siapa di antara kita yang setelah selesai melaksanakan saum Ramadan yang wajib lalu diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka ibadah puasanya sama dengan ibadah puasa setahun. 1 tahun itu. 1 bulan penuh Ramadan digandeng 6 hari Syawal sama dengan ibadah puasa. Maksudnya hadis ini setahun gimana? Gini Bapak Ibu, setiap kebaikan kita 1 hari Ramadan itu dibalas 10 kebaikan. Maka katakanlah kalau sebulan Ramadan kita itu 30 hari, 1 hari kalau kebaikan itu balas 10. 30 kali 10 berapa? 300. 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 berapa? 60. Jadi 360 hari atau 365 hari itu 1 tahun, hitungan segitu. Maka kata Nabi, barang siapa yang berpuasa menggandeng antara Ramadan dan Syawal sebagai penyempurna ibadah Ramadannya, maka sama dengan dia dapat pahala ibadah puasa setahun. 1, hitungan harinya sama dengan setahun. Dan termasuk persendian di tubuh manusia, di tubuh kita ini 360 Pak kalau kita hitung.
Jadi ketika kita melakukan ibadah rangkaian, ya buat ke fisikal kita menjadi sehat karena ada kaitannya dengan itu bentuk syukur kepada Allah. 360 persendian kita bawa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal berapa Syawalnya? Masih tanggal berapa? Bagus. Masih tanggal? Masih banyak ya, masih ada kesempatan. Jangan sampai ditinggalkan walaupun sunnah. Itu tanda, saya ulang. Orang yang tanda kebaikannya diterima sama Allah, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya, jangan berhenti. Kemarin di Ramadan dermawan banget kan? Ngasih takjil itu. Sampai Musola Nur ini kebanjiran takjil ini. Nah, kedermawanannya jangan sampai berhenti juga. Begitu akhirnya Ramadan selesai, kedermawanannya eureun. Ngajinya eureun, tengeureun ngaji. Kemusolanya berjamaahnya ngaso fiktif basic, subuhnya penuh kalau Ramadan. Ya, begitu di Ramadan sampai ke jalan-jalan lebih penuh. Ya. Alhamdulillah. Anur mah sudah makmur insya Allah. Tinggal mempertahankannya. Nah, satu, jadi ketakwaan itu ada al-khawfu minal jalil. Yang kedua, rasa takut orang takwa itu takut menghabiskan umur dan waktunya sia-sia. Jadi orang takut itu takut ngabisin umur dan waktunya sia. Bapak Ibu, waktu itu bergandengan dengan umur kita. Waktu berjalan, umur pun semakin habis seperti pelita. Ada api terus menyala. Nah, umur kita seperti minyaknya. Kalau apinya terus menyala, maka lama-lama minyaknya habis. Begitupun umur kita, waktu terus berjalan. Dengan berjalannya waktu, maka semakin habis umur kita, seperti minyak tadi. Dan kita sangat yakin dan tahu itu, sepanjang apapun anugerah umur yang Allah berikan kepada kita, pasti akan ada batas kematian kita. Maka bersyukur dan berbahagialah sebelum kematian datang menjemput kita, sudah banyak amal kebajikan yang kita lakukan. Makanya kata Sayyidina Ali, salah satu sikap yang kedua orang takwa, wal istidadu lil yaumir rahili. Yani mempersiapkan bekal sebelum datang kematian untuk perjalanan akhiratnya. Bekalnya yang banyak, pulang ke negeri akhirat. Ilustrasi saya begini Bapak Ibu, kemarin pulang kampung, kenapa pada bahagia? Karena bekalnya cukup. Untuk bensin mobil cukup, tolnya cukup, buat makan cukup, buat ngasih-ngasih di kampung cukup. Jadi senang, dan di sana nggak ada masalah. Senang pulang kampung walaupun macetnya sampai 30 jam ke Kebumen. Senang aja itu, bekalnya cukup. Coba Anda saja nggak punya bekal Pak, kira-kira jadi pulang kampung, buat bensin yang nggak ada, tolnya juga kurang. Nah, sampai akhirnya Muaz bin Jabal nyinggung kita tuh, kalau perjalanan dunia saja kita perlu bekal yang cukup agar kita nyaman, lu bagaimana perbekalan akhirat kita yang perjalanan jauh lebih panjang dengan perjalanan dunia. Nah, inilah persiapan bekal deposito akhirat kita. Dan bekalnya adalah amal soleh yang kita lakukan. Maka orang yang cerdas, kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina aqyas, ya Rasulullah, siapa orang yang mukmin yang paling cerdas itu? Aksaruhum lil maut, orang mukmin yang paling pandai adalah mereka yang banyak akan ingat kematian dirinya. Lalu dia persiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju perjalanan akhirat yang panjang luar biasa. Nah, maka kita berharap semoga di akhir hayat kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Bekalnya cukup, nggak usah dijemput, nggak usah ditarik sama malaikat, loncat sendiri Pak. Husnul khotimah itu nggak mesti ditarik. Orang yang dibetot sama malaikat karena nggak mau pulang. Kan lucu Pak, ada orang mau pulang kok takut gitu. Coba kita kalau mau pulang ke rumah takut nggak Pak? Enggak tuh. Kenapa? Karena kita di rumah nggak ada masalah. Coba kalau lagi masalah sama istri, pulang takut nggak? Nah, berarti orang yang pulang dia takut karena punya masalah gitu. Hati-hati. Orang yang husnul khotimah, wah surga luar lebih luas lagi. Dia pulang sendirinya. Wafatnya dalam kondisi dia tersenyum manis seperti orang yang bahagia menjemput bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketakwaan ini Pak yang harus kita jaga. Tidak ada amal-amal yang kita persiapkan untuk akhirat kecuali amal-amal soleh kita. Maka saya kadang kalau ngaji sama teman-teman itu ingat satu, nanti kan kita dihisab itu. Ayat ini sering dibaca kalau kita lagi sholat berjamaah di sini. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun. Ya. Nah ini buat kita, Pak. Kalau amal kebaikan kita lebih berat nanti ketika kita ditimbang di yaumil hisab oleh Allah, maka fi isyatir radiyah. Kita dianugerahkan kehidupan yang Allah ridho banget. Dengan kesenangan yang luar biasa dianugerahkan. Tidak ada rasa takut dan khawatir. Allah ridho, kita pun ridho. Di tempat yang diridhoi Allah, fi isyatir radiyah. Kalau amal kebajikan kita lebih banyak. Tapi ingat-ingat kata Allah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu. Tapi kalau amalan kebaikannya ringan banget, berarti kalau kebaikannya ringan yang lebih berat amal apa tempatnya? Fa ummuhu hawiyah, ditempatkan di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Kata Allah, tahu enggak ente apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang amat sangat panas. Kayak gini nih lebih panas. Ini di Anur ini walaupun pakai AC saya panas juga. Panasnya bapak-bapak ngerokok saya enggak, di dalam curang. Di sana lebih panas. Maka ayo kita masih diberikan kesempatan hidup sama Allah, jangan buang waktu sia-sia. Tepat DKM sudah nganjurin bapak-bapak kalau dia ada di rumah nggak ngapain berjamaah. Ingat kata Nabi, selamat telinga kita masih mendengar azan dari musola Anur, berarti kalau kita nggak ngapa-ngapain punya kewajiban untuk berjamaah. Sampai Rasulullah bilang, andai saja agama memerintahkan ingin aku bakar rumah-rumah yang dekat pinggir ini. Siapa mereka ya Rasulullah? Ketika mereka sholat berjamaah di kumandangan, mereka ajanan dan mengar, dan tidak ada pekerjaan lebih penting, mereka diam saja di rumahnya. Maka kalau Anur pengen ramai, yang begitu bakar aja rumahnya, bagus. Kan enak Pak kalau sholat berjamaah dapat 27. Dimotivasi sama Rasulullah juga, kalau iming-iming pahala mah kita enggak berguming sama sekali, enggak ngepek. Coba kalau diiming-iming berhadiah umroh, haji, kulkas, TV, itu pasti ngepek. Yang paling rajin ke musola Anur setahun enggak pernah absen berjamaah, berangkat umroh, gitu bagus. Nanti kerjasama sama PRT. Oh nanti absen itu. Ya cara kan gimana saja, yang penting misalnya kita makmur gitu. Ya nggak ngepek lah kalau pahala. Ya kalau sendiri kan pahalanya satu. Ya itu kalau diterima. Kalau enggak, kayak gini nih bapak-bapak ibu-ibu enak. Orang duduk di pengajian dapat pahala sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Enak tuh orang ngaji itu. Bapak ibu dengerin sambil makan apa tuh lengkeng, sambil makan kue dengerin dapat pahala 1000. Saya yang capek-capek ngomong. Enak mana bu bapak? Enak bapak, enak saya. Yang di atas lebih capek Pak. Ibu, yang di atas lebih capek. Yang ngomong maksudnya tidak kemana-mana pikirannya. Kita pengen ngos-ngosan masih ya. Datang ke pengajian, duduk. Kita ini masa jangan sampai umur kita habis ya. Ada kesempatan waktu ya kita belajar bersama. Pentingnya agama, kita punya sarana Anur ini luar biasa fasilitasnya, mewah, megah, nyaman. Saya aja betah banget di sini. Adem Pak, ada AC-nya. Kebetulan di rumah saya nggak ada AC-nya, jadi betah di Anur. Makanya kalau maghrib saya datangnya duluan, ngadem, numpang-numpang ngadem aja. Nah jadi ketakwaan kita. Nah ternyata setelah kita sebagai hamba Allah, setelah hamba Allah kita tetap kita jaga itu ketakwaan, menyempurnakannya adalah dengan meningkatkan menjaga ibadah sosial kita. Hablum minanas, maka ada acara halal bihalal. Nah acara bihalal ini kalau di sejarah memang gini Pak, dulu halal bihalal Indonesia itu kapan terjadinya? Dulu mulai ada tuh pasca purna agresi Belanda dulu. Ketika peperangan kan Indonesia merdeka di bulan Ramadan tuh. Setelah Idul Fitri, ini ulama ingin mencetuskan saat melakukan peperangan kan banyak yang salah tembak, salah tangkap, bahkan emosional karena lagi perang itu kan terkadang terjebak emosional. Nah bagaimana kita bikin acara untuk saling memaafkan nih? Namanya belum ketemu waktu itu apa namanya gitu. Sehingga aja ditentukan untuk saling memaafkan, kita bikin namanya halal bihalal gitu. Halal itu dihalalkan, bihalal lebih dihalalkan lagi. Itu bangsa kita, karena dulu salah tembak, salah tangkap, salah ngomong ketika perang, sehingga dijadi bentuklah itu.
Nah kalau kita merujuk kepada Arab jahiliyah bahaya loh Pak. Dulu orang Arab jahiliyah bukan merendahkan bangsa Arab. Dulu Arab jahiliyah itu dia juga halal bihalal. Mereka halal bihalalnya dari bahasa ahlal tahalilaka ahlal tu halili pahalalun bihalalin. Itu orang Arab jahiliyah tuh. Nah kalau diterjemahkan beginilah halal bihalal Arab jahiliyah dulu. Anda halalkan istri Anda untuk saya, ahlal tu halili, saya halalkan istri saya untuk Anda, jadilah halal. Wah enak banget kalau kayak gini Pak RT. Ini bertentangan dengan adat ketimuran bangsa Indonesia, saling menghalalkan kayak yang di kemarin itu tuh di Pace Bookron. Ya walaupun itu konten-konten bohongan gitu, saling menghalalkan itu nggak bisa. Nah akhirnya Islam datang di Indonesia, halal bihalal ala Indonesia. Makanya sering saya sampaikan, mohon maaf lagi-lagi bukan merendahkan, tidak semuanya produk dari Arab sana itu cocok di bangsa kita, budayanya berbeda. Halal bihalal Indonesia memang menjadi wujud nyata dari kesadaran diri kita yang paling dalam akan adanya kesalahan dan kehilapan terhadap sesama. Kemarin lagi lebaran belum ketemu karena pada pulang kampung, belum saling memaafkan, dibikinlah acara momen, PRT belum ketemu semua warganya, kalau ke rumah-rumahnya capek open house apa, PRT udah pulang kampung duluan, jadi nggak ketemu. Nah akhirnya Musola An-Nur bikin ngadakan halal bihalal. Kenapa? Dan ini menjadi momentum bagi kita untuk saling meminta maaf, menyempurnakan tadi. Kalau salah kepada Allah dosa kita berharap dengan ibadah Ramadan kita dosa kita sudah diampuni sama Allah nih, semua. Tetapi Allah belum memaafkan kesalahan kita yang menyangkut hak adami sebelum kita saling memaafkan. Maka momentum halal bihalal adalah wujud nyata dari kesadaran diri kita yang paling dalam akan adanya kesalahan terhadap sesama. Namanya hidup bertetangga, bersosialisasi pasti ada gesekan Pak. Gara-gara ayam aja karena jadi berantem. Ayam berak di rumahnya kebelah kecit banget, ayamnya nggak jadi berantem gitu. Karena kadang bersosialisasi begitu. Nah maka momentum ini kalau begitu musafahah tadi, musafahah jangan kayak petinju Pak. Jabat tangan dengan penuh kasih sayang, benar tulus gitu ya. Kan ada orang jabat tangan kayak petinju, berantem gitu. Di musola habis salam-salaman pulang berantem. Jangan-jangan suami istri dari musola udah peluk-pelukan salam-salaman sampai rumah, gara-gara anaknya berantem gitu ya. Nah maka artinya halal bihalal bagi kita adalah silaturahmi. Jadi lengkap nih Pak, ibadah ritual kita sebagai hamba Allah, kita mengabdi kepada Allah dengan target takwa kita bisa kita raih. Nah sebagai hablum minan nas yang ingin berjuang bersama, ayo silaturahmi. Kata Nabi, ittaqullah wasilul arham fa innahu abqalakum fid dunya wa lakum fil akhirah. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan Ramadan tadi, lalu setelah kau takwa hubungkan baiklah atau perbaikilah hubungan persaudaraan silaturahmi. Karena dua amalan ini balasannya bukan cuma nanti di akhirat, di dunia pun Allah segerakan. Orang yang menyambungkan tali silaturahmi, kebaikannya tidak hanya di akhirat dibalas, di dunia pun Allah balas, disegerakan. Tidak ada aspek kehidupan yang tidak ditopang dengan silaturahmi. Hadisnya Bapak Ibu apal, barang siapa yang menjaga tali silaturahmi akan dipanjangkan umurnya, dimurahkan. Oh iya, memang tidak ada aspek kehidupan yang tidak sama silaturahmi Pak. Silaturahmi ada jubah kepribadian seorang muslim. Coba kita kalau nggak datang ke musola, orang dapat anggur, nggak dapat lengkeng, nggak dapat apa, duku. Saya nggak pernah minta sama Pak Agus, tapi dikasih kue aja tuh. Ada yarzuku min haitsu la ya, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka dan diduga-duga, pulang masih diberkatin juga. Bohongan, ini cerita bohongan. Enggak seriusan gitu. Enggak, memang sudah direncanakan nih kan. Coba hidup silaturahmi kita duduk berdamping. Ini kan gambaran surga, radhah miryadil. Kata Nabi gini, kalau kau ingin tahu bagaimana gambaran kehidupan surga, datang ke majelis-majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah radhah miryadil. Ya, taman-taman surga, duduk berhadapan-hadapan, makanan dihidangkan dan diedarkan, minuman diedarkan dihidangkan, hidup berhadapan-hadapan, duduknya penuh dengan kasih sayang, hadiah dibagi-bagikan. Untuk hadroh sudah disiapkan 300 ribuan, yang baca Quran 500 ribuan, yang ceramah 5 jutaan, yang MC baru direncanakan. Wah, hebat ini. Berbagi, harusnya berbagi bahagia. Nah kita silaturahmi, tidak ada rezeki yang tidak melalui silaturahmi. Kita dapat istri aja hasil silaturahmi, bener ya Pak ya? Emang mau kita di rumah sila duduk zikir subhanahu datang perempuan, mas nikahin saya? Enggak lah, pasti silaturahmi di layar tancap ketemu jadi jodoh itu. Tidak ada aspek kehidupan yang tidak ditopang dengan, maka pentingnya silaturahmi berarti